Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sreasi dari PBA 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arif ilmu ma'ani wa mubahasah, yaitu pengertian ilmu ma'ani dan ruang lingkup pembahasannya. Adapun pengertian ilmu ma'ani di sini secara bahasa, lafaz ma'ani merupakan bentuk jamak dari lafaz makna yang artinya maksud atau arti. Adapun secara istilah, ilmu ma'ani wa usulu wa qawaid yu'rifu biha ahwalul kalamil arabi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadil hal, yang artinya dasar dan kaidah yang menjelaskan pola kalimah bahasa Arab agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan tujuan yang dikehendaki penutur. Maksudnya, kaidah tersebut yang mana dengan qawaid tadi kita bisa mengetahui perihal kalam-kalam bahasa Arab atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebelumnya saya akan jelaskan dua aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu terhadap audiens dan topik. Pada audiens di sini, kita harus bisa mengenal dan juga memahami bagaimana keadaan audiens kita, supaya pembicara kita nyambung dengan audiens kita. Dan kita juga harus mengetahui tanggapan audiens terhadap informasi yang kita sampaikan. Apakah audiens itu yakin atau ragu-ragu, atau bahkan audiens tersebut ingkar. Contohnya, kita menyampaikan informasi kepada Ahmad. Ya Ahmad, Ismail marid. Ahmad tersebut sudah paham dan udah yakin, dan kita pun tidak perlu untuk menegaskan kembali informasi tersebut. Beda lagi dengan misalkan Ahmad itu masih ragu. Informasi saya sampaikan, ya Ahmad, inna Ismail marid, itu penggunaan untuk Ahmad yang masih ragu-ragu. Dan aspek yang kedua itu topik, disesuaikan informasi yang kita sampaikan terhadap kondisi audiens kita. Selanjutnya, tujuan ilmu ma'ani di sini adalah menghindari kesalahan dalam pemaknaan yang dikehendaki penutur yang disampaikan kepada lawan tutur. Lanjut kepada ruang lingkup ilmu ma'ani. Yang pertama ada kalam, yang kedua ada qasar, yang ketiga ada wasl dan fasl, dan yang keempat ada ijaz, itnab, wal mu'sawah. Pertama, kalam di sini terbagi menjadi dua, yaitu kalam ala khobar dan kalam ala insya. Kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar di sini menurut etimologi yaitu berita. Sedangkan secara terminologi adalah ma yahtamilu sidqu wal kadibu lidzatihi. Kalam khobar yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya. Contohnya, qala thalib lan yahdurul ustad Ahmad fi munaqashah godan. Ucapan mahasiswa tersebut bisa dikategorikan kalam khobar karena setelah mahasiswa tersebut mengucapkan kalimat itu, kita bisa melihat apakah ucapannya benar atau salah. Jika ternyata Ustadz Ahmad keesokan harinya tidak datang dalam perkuliahan, maka ucapan mahasiswa tersebut benar. Sedangkan jika ternyata keesokan harinya Ustadz Ahmad datang pada perkuliahan, maka kalimat tersebut tidak benar atau dusta. Adapun kalam insya itu menurut etimologi artinya mewujudkan. Sedangkan menurut pengertian terminologi adalah
ma la yahtamilu sidqu wal kadhibu lidatihi, yang artinya kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Contoh, wa aqimus sholat li dzikri. Lanjut kepada ruang lingkup yang kedua, yaitu qasar. Qasar berarti menghususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus pula. Kata pertama adalah al-maksur yang menghususkan, dan kata yang kedua adalah al-maksur ilaih yang dikhususkan. Qasar di sini contohnya itu mafahmu ila khalil, tidaklah paham kecuali khalil. Contoh tersebut memberikan makna bahwa yang paham itu hanyalah si khalil. Adapun qasar dibagi menjadi dua, yaitu qasar sifat ala mausuf yang menghususkan sifat pada yang disifati, dan qasar mausuf ala sifat menghususkan yang tersifati pada sifat. Contoh qasar sifat ala mausuf itu la yafuzu illa majid, dan contohnya yang qasar mausuf ala sifat ya Muhammad illa rasul. Qasar itu baik sifat ala mausuf maupun mausuf ala sifat terbagi dua, yaitu qasar hakiki dan qasar idofi. Qasar hakiki yaitu yang kekhususannya menurut hakikat dan kenyataan. Contohnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan qasar idofi itu yang khususnya dihubungkan dengan perkara lain tertentu. Seperti contoh, ya Ali Husni itu hanya pedagang. Nah, pada contoh qasar hakiki di sini mengkhususkan sifat ketuhanan kepada Allah. Hal ini memang benar menurut hakikat dan kenyataan. Sedangkan qasar idofi di sini menjelaskan Ali mengira bahwa Husni adalah pedagang dan juga siswa, tetapi Marwan berkeyakinan bahwa Husni hanya pedagang saja, seperti perkataan Marwan pada contoh tersebut. Selanjutnya ruang lingkup yang ketiga ada wasal dan fasal. Al-wasal di sini adalah menyambungkan kalimat dengan kalimat yang lainnya dengan huruf waw. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang dalam Al-Qur'an biasanya kita menemukan satu ayat atau kalimat yang diawali dengan waw. Nah, ayat semacam itu menunjukkan bahwa ayat tersebut diatopkan dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Apabila ada dua ayat atau lebih yang diatopkan itu dinamakan wasal dalam ilmu balaghah. Sedangkan al-fasal di sini adalah kebalikan dari al-wasal, yakni tidak menyambungkan antara dua kalimat. Contoh, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsanu fa idalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Lanjut kepada ruang lingkup terakhir. Di sini ada ijaz, itnab, dan musawwah. Ijaz di sini artinya adanya makna yang luas di balik kalimat yang pendek. Adapun macam-macam ijaz itu ada kalanya qasar, meringkas, dan ada kalanya hadfu, membuang. Contohnya yang qasar, Allahul haqqu wal amru, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Melalui contoh di sini firman-Nya Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua kata, yakni menciptakan dan memerintah. Kedua kata tersebut singkat tapi padat, mencakup banyak makna, yaitu mencakup segala sesuatu dan segala urusan. Adapun hadfu yang membuang, contohnya wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ijaz dengan menggunakan cara membuang sebagian kata atau kalimat disertai indikator yang menunjukkan adanya lafaz yang dibuang tersebut.
Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada beberapa sebab adanya pembuangan, yaitu semata-mata untuk meringkas karena sesuatu itu telah menjadi jelas. Lanjut kepada pengertian itnab, itu adalah menambah kata-kata dari makna yang sebenarnya untuk tujuan tertentu. Contohnya, tanazzalal malaikatu warruh fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Lafaz ar-ruh dalam contoh ini merupakan lafaz tambahan karena maknanya tercangkup oleh lafaz sebelumnya, yaitu lafaz al-malaikatu. Dalam ayat tersebut, Allah secara khusus menyebut ar-ruh, yakni Jibril, padahal ia telah tercakup dalam keumuman malaikat. Hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan bagi Jibril, seakan-akan ia dari jenis lain. Yang terakhir itu musawwah, adalah kalimat di mana kata-katanya sepadan dengan maknanya dan maknanya sepadan dengan kata-katanya, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, yang artinya, dan apa-apa yang kamu usahakan dari minta bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Secara ringkas, yang dimaksud dengan al-musawwah di sini yaitu sebuah bentuk pengungkapan yang penyusunan kata-katanya disesuaikan dengan makna atau maksud yang diinginkan oleh mutakalim. Tentunya tanpa adanya perubahan atau penambahan kata-kata yang terungkap dalam makna tersebut, atau bisa dikatakan sama antara makna dan pelafalan kata-katanya, sehingga bisa dikatakan lafaz-lafaznya merupakan cerminan dari maknanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada pembahasan pertama ilmu ma'ani, tentang pengertian ilmu ma'ani dan ruang lingkup pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.